your last name Mumpuni. Oh gitu. Kan artinya tuh jagoan, yeah, mumpuni ya, yeah. gitu. Apakah itu kemudian membantu lo untuk menciptakan sebuah belief bahwa kalau gue jump in the financial industry, itu yang lo pilih gitu, karena lo juga mempelajari itu, gue harus mumpuni juga. Pengaruh nggak sih tuh? Pengaruhnya nama bener, tapi 50% korek. Oke. Karena bukan nama belakang, tapi nama depannya yang justru mempengaruhi my career. Tell me more. Wah, gini ceritanya. Jadi waktu mami hamil aku anak pertama, itu almarhum nenek itu tahu, wah, nih anak kayaknya gedenya bakal urusannya sama keuangan deh. What? Jadi dikasih nama Melvin. Mel itu artinya apa? Melek. Fin artinya Financial. Ya. Melvin. What? Enggak itu bercanda. Itu lo ngarang berarti. Ngarang. Ya, tapi ya karena suka finance, udah akhirnya ternyata nama gue cocok lah ya untuk ngomongin finansial karena satu-satunya perencana keuangan yang klaim namanya Melek Finansial. Iya. Jadi itu nama akronim yang match dengan your profession right now. KTP gue juga Melvin loh. Iya. Vin, setelah berkecimpung di industri keuangannya bisa dibilang, terus ketemu dengan banyak klien, terus apa sih yang sebenarnya kalau kita bisa, lo kan jago ya, bisa ngelihat dari kacamata yang sangat detail, lo lihat orang ini patut ditolong, keuangannya orang ini nggak patut ditolong. Ada nggak sih pemikiran kayak gitu? Maksudnya deep down inside ya? Oh, ini bukan yang secara kepakaran ya? Enggak. In your personal eye. Sebenarnya gini ya, kadang-kadang orang itu nggak bisa atau punya masalah keuangan itu ada yang karena egonya yang dia kalah sama ego. Tapi ada juga memang kondisinya dia dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak gue bisa coba bantu sih. Tapi memang beda-beda karena sebenarnya di Indonesia itu ada 3 masalah utama menurutku. Orang Indonesia mayoritas semakin besar penghasilannya, pengeluarannya makin apa? Besar dong. Besar. Sudah pasti. Itu. Satu lagi, orang Indonesia semakin besar penghasilannya, cicilannya makin banyak. Satu lagi, orang Indonesia semakin besar penghasilannya, tabungan dan investasinya makin dikit. Ya kan? Iya. Itu karena problemnya. Lifestyle. Iya. Karena desire yang terlalu besar. Iya. Dan itu problem dari zaman dulu sampai zaman sekarang sama. Itu masalahnya 3 itu. Jadi polanya adalah kayak gini, Mas Erwin. Jadi begitu orang nih, misal katakanlah tahun 2024 ini lulus kuliah, kalau ada first job gitu, dapat gaji pertama nih, tahu nggak? Biasanya ngapain? Uangnya dipakai buat apa? Spend, utang. Kalau zaman dulu, mungkin zamannya Mas Erwin, begitu lulus kuliah, kerja, terima duit nih, spendingnya adalah beli motor, nyicil. Yang kalau kata orang dulu bilang yang penting punya kaki dulu, ya kan? Nah kalau zaman sekarang tahu nggak belinya apa? Saham. Smartphone seharga motor. Oh, oke. Cicilannya smartphone seharga motor. Iya sih, smartphone tuh mahal banget ya. Ya, tapi yang ada yang murah, tapi ada ini belinya yang harganya yang premium kan? yang harga seharga motor gitu. Nyicil juga. Terus kalau sisanya buat hidup. Nah, tetesan terakhir nih antara 2. Kalau masih ada uang itu tabungan, kalau nggak ada uang utang, nunggu lagi gajian lagi. Nah begitu gajinya naik, let's say pertama kali lulus kuliah masuk kerja dikasih UMR, let's say karena karirnya bagus dan kinerja bagus dia naik gaji atau naik jabatan, jadi staff, katakanlah jadi supervisor gitu. Nah cicilannya nggak lunas. Yang tadinya nyicil smartphone seharga motor, begitu income-nya naik, dia nyicil apa lagi? Mobil second. Mobil second. Naik lagi. Begitu nanti gajinya atau punya penghasilan, puji Tuhan bisa sampai, let's say sampai 30 juta, 50 juta dan seterusnya. Emangnya cicilannya lunas? Enggak. Cicilannya makin gede lagi. Nah, itu problemnya majority orang Indonesia. 3 masalah keuangan itu. Dan itu juga yang melandasimu untuk membantu mereka dan melakukan banyak edukasi di semua kanal-kanal digital yang dirimu punya. Ya, karena itu permasalahan itu sebenarnya muncul ketika kita sudah pegang klien.
Jadi ketika kita bantu klien, kita lihat oh permasalahannya itu apa sih? Katanya zaman dulu katanya kalau masalah keuangan tuh gara-gara nggak bisa kontrol diri, cuman nggak bisa berhemat gitu. Iya. Nah, kita lihat bener nggak sih itu tuh problemnya itu. Ternyata problemnya nggak gitu juga sih. Ada macam-macam problemnya gitu. Nah tapi kenapa kalau saya sendiri kenapa masuk ke sini itu awalnya dari tesis S2. Oke. Jadi waktu S2 ambil jurusan finance di ITB. Nah waktu itu tesis mikir kira-kira bikin tesis apa ya? Bikin tesis yang gak cuman di library, bikin tesis yang bisa dibisnisin. Wow. Ya, terus kadang mikir-mikir, waktu itu kalkulator jalan ya. Kan orang finance ya. Iya pasti. Bukan masuk kuliah sama keluar kuliah masuk nih duitnya. Jadi 2000 berapa itu berarti? Sekitar 2013 berarti. Ya 2012 2013 gitu kalau nggak salah ya. Itu tuh lagi mikir kira-kira tesis gua apa ya. Nah waktu itu mikir ternyata at that time itu banyak research yang mengatakan kelas menengah Indonesia itu akan growing, akan tumbuh. Ya terbukti. Yes, terbukti pada saat itu kelas menengah Indonesia belum ada 50 juta. Sekarang udah lebih kan. Iya. Nah at that time dibilang kalau kelas menengah itu akan punya uang dan mereka akan spending. Ya, atau mereka ada yang bilang juga research yang mengatakan kelas menengah itu akan menjadi consumptive class. Nah, kalau mikir, berarti peluangnya adalah akan ada banyak yang punya masalah keuangan. Tapi kan, sorry Marvin, gue potong. Tapi kan itu manusiawi ya, maksud gue seperti Abraham Maslow bilang tentang the hierarchy of needs. Kan kita selalu berangkat dari bawah, kemudian pelan-pelan naik ke atas. Kan ada security gitu ya, yang we want to be secured gitu. Dan itu pun juga apa yang gue tahu juga mewakili banyak orang di banyak negara melakukan hal yang sama, sampai di Amerika urusan mortgage nggak kelar-kelar dan segala macam. Jadi ini suatu hal yang manusiawi. Cuma di satu sisi dari kacamata lo sebagai seorang financial planner, tentu lo melihat ini pola yang salah gitu kan? Bukan salah sih, tapi game plan kita berbeda aja. Jadi kalau misal ada orang main basket, ada style yang A, atau main tenis style-nya A. Misal nih, saya juga main tenis. Kalau main lagi double, ada tipikal teman-teman saya yang tiba-tiba senangnya main di depan net. Tapi kalau saya adalah pemain yang di belakang, di garis belakang, defense. Tapi ada juga teman yang sukanya itu mainnya di depan terus gitu. Itu cuma beda style aja. Oke. Beda style aja. Kalau saya pribadi, kalau misal orang itu kerja keras, menikmati hidupnya, kalau udah spending more, masalah nggak? Nggak. Tapi kalau misal mau bertumbuh, mau lebih enak lagi, coba deh lakukan permainan yang berbeda. Polanya dirubah. Ya, bukan berarti kita nggak boleh spending loh. Kalau nggak boleh spending atau ngerem, ekonomi Indonesia berantakan. Iya. Semua orang nggak mau keluar uang. Betul. Hemat-hemat. Roda ekonomi nggak berjalan. Nggak muter. Ya. Apa yang berbeda? Yang berbeda gini. Mas Erwin pernah lihat nggak di kafe itu ada meja yang atasnya tuh lingkaran, kakinya satu. Nah, kebanyakan orang Indonesia itu ibarat kata itu kayak meja lingkaran di kafe itu kakinya satu. Di atas mejanya itu ada banyak barang, tapi ditopang sama satu tiang saja. Ya, dan tiang itu adalah gaji. Nah, coba bayangin kalau misal beban yang sama itu ditopang sama meja yang kakinya 4. Alias sumber penghasilannya nggak cuma dari gaji. Betul. Contoh dari gajinya ada dari misal punya bisnis sampingan warung makan. Atau mungkin ada yang lebih keren investasi, katakanlah ada investasi apa, ada 4 sumber penghasilan. Tapi bebannya atau pengeluarannya sama. Lebih enak kan? Banget. Ya. Tapi kan nggak semua orang seperti Melvin. Ya kan? Oke. Ya, karena mungkin nggak tahu aja. Game plan-nya aja yang berbeda gitu. Saya seperti orang main tenis, ada yang suka main depan, ada yang suka main belakang gitu. Maksudnya main di garis belakang gitu. Ya, itu kebanyakan orang mungkin sukanya ya satu sumber penghasilan aja. It's okay. Tapi konsekuensinya adalah risiko tinggi. Ya. Jadi gimana caranya setiap orang walaupun berapapun pendapatannya per bulan, mereka harus bisa menyisakan sebagian pendapatan untuk digunakan dalam bentuk usaha kecil
atau berinvestasi. Betul. Gitu kan ya. Ada rumusnya nggak sih? Nggak. Pasti lo udah sering ngomong gini nggak? Gue nggak pakai persentase. Oh gitu. Oke, rumit. nice. Kalau gue pakainya cuman gini, prioritas. Prioritas. Satu kata aja, prioritas. Prioritas means yang penting lu duluin. Yang urgent. Ya, yang lu rasa penting, Iya. duluin. Contoh. Kalau menabung itu bukan prioritas, ya berarti dia akan ada di paling bawah atau paling belakang. Kalau lu merasa menabungnya itu penting, ya itu duluan. Bener gak sih? Make sense, betul. Ya. Nah, kenapa orang Indonesia suka nabungnya di belakang? Ya itu konsumtif. Nah, di satu sisi ada konsumtif, tapi saya mempelajari ternyata kata-kata, mungkin boleh dikoreksi ya, karena Mas Erwin ini ahlinya kata-kata nih. Enggak lah, Mel, still learning. Yeah. Karena saya mempelajari kata-kata itu gini, Mas Erwin. Mungkin Mas Erwin pernah nggak dapat wejangan atau ngasih wejangan begini ke anak-anak. Ini uang saku jangan dihabisin ya, dihemat-hemat ya. Titik-titik selanjutnya komanya tahu nggak apa? Sisanya tabung. Betul, itu narasi yang selalu diucapkan oleh semua orang, apalagi orang tua. Iya. Orang tua ngajarinya sisanya ditabung. Itu jadi kurang tepat ya. Iya. Jadi kalau misal kita sudah besar dan berpikirnya sisanya ditabung, bener nggak? Bener. Ya karena dari kecilnya dibilang sisanya ditabung. Iya. Oke, so versi Melvin adalah. Tapi boleh nggak sih kalau misal orang tua bilang gini, ini ada uang jajan. Ini bentuk syukurmu, kamu bagi dulu ke orang yang mungkin kurang mampu. Sisanya kamu belanjain. Boleh nggak? Boleh dong. Hasilnya beda nggak? Beda, pasti. Beda. Udah ada budget yang kita alokasikan di awal, ya kan? Ya. Atau mungkin kalimatnya diganti. Ini ada uang, kamu simpen dulu sebagian buat nanti katanya mau beli mainan. Simpen dulu, sisanya kamu belanjain. Beda nggak hasilnya? Beda. So it's all about belief and mindset. Betul. Dan itu kan udah disimpan dari kecil. Betul. Dan semua orang mengatakan, orang tua kebanyakan ngomong sisanya ditabung. Ya anaknya nurut, sisanya tabung. Iya. Dan itu terbawa sampai besar. Ya. Mungkin dia juga nggak sadar, nggak ketemu Melvin dan Melvin yang lain. Jadi yang tepat seperti apa sih, Vin? Ini nggak tepat, tapi ini gameplaynya saya. Gameplayku adalah gini. Begitu punya penghasilan dari kita kerja, pokoknya kita kerja lah, nukerin waktu, tenaganya kita, pikiran kita, something ya, perasaan juga, ya kan, baper. Baper atau overthinking? Ya, baper atau overthinking. Terus nggak udah, itu semua penghasilan, dipotong pajak penghasilan biasanya. Nah, kalau my suggestion, itu ada bagian yang kita donasikan dulu. Mau dalam bentuk zakat boleh, infak boleh, perpuluhan boleh, atau mau angkanya berapapun terserah. Yang penting dan lo tidak mengukur percentage seperti kebanyakan financial planner di era tahun 2000-an yang gue tahu ya. Gue diajarin untuk segini dana darurat harus 8 kali, 7 kali, 6 kali dari income lo gitu. Enggak begitu sih. Enggak percentage gitu sih. Tapi mainannya adalah ini yang intinya prioritas tadi. Yang penting duluin. Nah, kalau menurutku berbagi itu salah satu bentuk syukur, dan syukur itu penting. Sangat setuju. Buat saya ya. Nah, setelah bersyukur itu saya masukin ke tabungan tadi untuk dana darurat. Jadi kalau kepepet nggak usah hutang dulu, tapi pakai tabungan dulu. Nah, tapi kalau tabungannya udah cukup, switch tuh kayak saklar listrik, saklar lampu, di switchnya ke investasi. Jadi kalau tabungannya udah ada, langsung dialokasiin langsung ke investasi aja. Jadi tabungannya nggak usah gendut-gendut banget gitu, cukup aja. Nah, supaya apa? Karena kalau kita sudah mulai masukin investasi di awal, kita punya sumber penghasilan kedua, kaki meja yang kedua, yaitu penghasilan investasi. Nah, setelah itu baru deh uangnya dipakai buat apa? Boleh buat bayar premi asuransi dulu, untuk bayar cicilan, sisanya buat hidup.